Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya, tentu dengan saya Muhammad Lutfan. Ingat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang trilogi gibah yang terakhir. Pada video saya sebelumnya kan saya sudah menyampaikan apa itu gibah dan bahaya gibah. Nah, sekarang tahu nggak sih kalau gibah itu boleh, asal diberitakan juga banyak atau di media online kan banyak bahwa gibah itu diperbolehkan. Ini merujuk pada pendapat Imam An-Nawawi. Nah, seperti apa? Tonton video saya sampai selesai. Oke, langsung saja saya akan menyebutkan dan sedikit menjelaskan tentang gibah yang diperbolehkan kita lakukan. Penasaran? Oke, yang pertama yaitu ketika kita melaporkan pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh orang lain. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kejahatan dan pelanggaran dalam hukum itu ada dua ya, itu harus ada laporan dan tidak. Nah, yang contoh yang pelaporan ini contohnya ya, zina atau yang menyangkut pasangan, masalah rumah tangga itu kan wajib dilaporkan oleh suami atau istri. Nah, itu contohnya gibah yang diperbolehkan. Nah, yang kedua, gibah yang diperbolehkan yang kedua yaitu ketika kita ditanya oleh hakim dalam suatu perkara untuk menyelesaikan sebuah kasus. Nah, jadi kalau kita ditanya hakim itu kita harus jujur. Misalnya terjadi perampokan. Nah, kita sebagai saksi ditanya oleh hakim, kita harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya meskipun tindakan yang dilakukan oleh perampok itu ya, kalau perampokan tindakannya emang salah ya. Nah, itu kita harus jujur kepada hakim di pengadilan. Oke, yang ketiga gibah yang diperbolehkan. Jika kita mendapat masalah, contohnya ada hal buruk yang dilakukan oleh orang lain, baik itu secara personal maupun berkelompok. Nah, jika kita ingin menanyakan kepada ulama ya, kalau di sini ulama, tentang fatwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menurut kita itu buruk. Nah, itu kita boleh menceritakan perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tersebut, tetapi alangkah baiknya kita tidak usah menyebutkan nama secara personal ya, meskipun itu perbuatannya, tapi kita harus menutupi perbuatan dari orang tersebut ya. Nanti niat kita bisa berubah, bisa untuk menjelekkan. Nah, makanya hindari hal tersebut. Kalau bisa ya perbuatan siapa gitu ya, nggak usah disebut namanya. Oke, yang selanjutnya yang keempat yaitu mengingatkan atau mengumumkan kejahatan kepada publik yang telah meresahkan banyak orang dengan tujuan agar orang lain tidak terkena dampaknya juga. Nah, contohnya perbuatan seperti itu ya, zaman sekarang kan banyak ya agen atau ya agennya untuk mengantar kita umroh atau haji atau investasi ya. Kalau agen jamaah haji yang tidak amanah, nah kita tidak jadi berangkat haji. Nah, sedangkan kalau untuk investasinya bodong, kita sudah store tiap bulan atau tiap tahun, nah tapi tidak ada hasilnya dan uang kita hilang seperti itu, maka kejahatan tersebut yang merugikan publik dapat disebarluaskan atau diberitakan bagi masyarakat umum. Yang kelima, yaitu gibah yang diperbolehkan yang kelima yaitu membicarakan keburukan atau hal yang tidak baik dilakukan oleh orang secara terang-terangan, seperti minum-minuman homer, terus korupsi, membuat kebijakan yang merugikan rakyat bawah seperti kita. Nah, itu kita boleh menggibahkan mereka. Itu contohnya ya seperti kita saat ini ya, dimana kita boleh untuk mengkritik pembuat kebijakan atau pelaku kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat bawah seperti kita. Kita boleh
menggibahkan. Kalau zaman sekarang ya kita harus lakukan dengan kritik yang cerdas dan kritis, terus bisa membuat kita apa memberi saran kepada pembuat dan pelaksana kebijakan tersebut agar kebijakan yang buat tidak merugikan rakyat bawah lagi. Kebijakan tersebut harus bermanfaat bagi banyak orang, termasuk kita. Nah, seperti itu. Kita boleh menggibahkan kejahatan yang dilakukan secara terang-terangan. Kalau tidak secara terang-terangan, kita tidak boleh menggibahkan mereka. Itu yang terakhir. Sebenarnya ada 6, tapi yang ke-6 ini saya takut untuk menjelaskan karena saya sendiri tidak paham mana batasannya. Jadi cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.